Halo semuanya, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di channel ini untuk belajar IPA dengan materi yang sama dengan minggu lalu, yaitu pengukuran. Kali ini, tujuan kita mempelajari materi ini yaitu yang pertama, setelah nantinya kamu mempelajari materi kita hari ini, maka kamu diharapkan dapat memahami kegunaan satuan baku dalam pengukuran, kemudian dapat mengkonversi satuan dalam SI atau sistem internasional. Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu ingatkan lagi agar kamu menonton video ini dengan baik. Karena seperti biasa ada soal pertanyaan yang harus kamu jawab. Kita mulai saja. Pada minggu lalu, kita ada membahas besaran dan satuan. Kita ingat kembali, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur, sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Kemudian, kita juga ada membahas tentang satuan baku pada minggu lalu, yaitu satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan secara internasional. Nah, minggu lalu kita membahas satuan baku, dan hari ini kita juga menyinggung tentang satuan baku. Sebenarnya apa sih gunanya satuan baku itu? Nah, kita lihat contoh berikut. Misalnya satuan jengkal. Kamu hendak menjahit baju dengan panjang lengan 3 jengkal kamu. Nah, kemungkinan besar hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginanmu, karena penjahit itu menggunakan jengkalnya. Itulah perlunya satuan baku, agar tidak terjadi seperti contoh berikut. Di sini kita melihat satuan dasar dalam SI. SI itu adalah satuan internasional. Apa satuan internasional itu? Satuan internasional merupakan bentuk modern dari sistem metrik dan saat ini menjadi sistem pengukuran yang paling umum digunakan. Dalam satuan internasional terdapat 7 besaran dasar yang digunakan, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kemudian 5 dari besaran dasar SI biasa digunakan dalam kimia. Sekarang kita perhatikan tabel berikut. Ini adalah tabel awalan satuan dalam sistem internasional, dalam satuan internasional dan kelipatannya. Sama-sama kita melihat ada awalan, simbol, dan kelipatan. Ada tera 10 pangkat 12, giga 10 pangkat 9, mega 10 pangkat 6, kilo 10 pangkat 3, hekto 10 pangkat 2, deka 10, desi 10 pangkat minus 1, senti 10 pangkat minus 2, mili 10 pangkat minus 3, mikro 10 pangkat minus 6, dan nano 10 pangkat minus 9. Kita lihat penggunaan awalan ini. Untuk awalan kilo berarti 10 pangkat 3 atau 1000. Maka 1 kilometer itu berarti 1000 meter. Kemudian pembangkit listrik menghasilkan daya 500 megawatt. M besar itu dibaca dengan mega. Itu berarti sama dengan 500 juta watt. Nah, kita juga akan membahas pengukuran jarak pada benda langit. Jadi, ada satuan khusus yang digunakan untuk menyatakan jarak benda-benda langit. Nama satuannya disebut dengan satuan astronomi. 1 SA atau satuan astronomi itu sama dengan jarak bumi sampai dengan matahari, atau sama dengan 150 juta kilometer. Kemudian, 1 tahun cahaya itu sama dengan jarak tempuh cahaya selama 1 tahun, atau sama dengan 9,5 triliun kilometer. Nah, itulah tadi satuan yang digunakan pada benda-benda langit.
Nah, setelah menyaksikan atau menonton video itu, maka Ibu minta kamu menjawab pertanyaan di bawah ini. Jika kamu menyimak video itu dengan baik, tentunya kamu juga bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar. Di sini ada 4 pertanyaan. Silahkan kamu tulis jawabannya di kertas folio, dan jangan lupa cantumkan nama serta kelas kamu di sudut kanan atas. Thanks for watching.